Bismillahirrahmanirrahim. Ini di kamus Al-Uqab, ya, ada kamusnya. Thaqafah adalah majmu'atul ma'arif, sekumpulan pengetahuan. Allati yatalaqqahal fardu awil ummah, yang diterima oleh individu atau umat, ya. Bil istimbati awin naqli, dengan istimbat atau penukilan. Istimbat itu penggalian atau menukil. Menukil itu berarti dari berita ke berita ke berita. Seperti apa? Kalughah, seperti bahasa. Bahasa itu thaqafah. Karena nggak ada orang memproduksi bahasa, itu nggak. Menciptakan bahasa nggak. Pakai eksperimen, ya nggak ada. Walaupun ada laboratorium bahasa, tapi itu bukan mengeksperimen. Ini bahasa ini kalau dicampur ini bagaimana reaksinya, kan nggak ada. Itu penukilan. Walaupun nanti ada perubahan makna, biasalah. Kemudian filsafat, kemudian tarikh, kemudian seluruh pengetahuan selain pengetahuan yang diperoleh lewat percobaan, itu thaqafah. Kalau kayak fisika, biologi, itu bukan thaqafah, itu al-ilmu, science. Nanti detailnya ada saya videonya, nanti di share. Terus fungsi kita ini melakukan taskif itu adalah kita ingin agar thaqafah yang kita sebarkan, kita pelajari dan kita sebarkan di tengah-tengah umat itu menjadi perkat. Orang bisa berorganisasi, tapi kalau tidak disamakan dalam satu bagian tertentu, maka ya nggak bisa jadi organisasi. Jadi harus adanya kesamaan, apa yang mau diperjuangkan itu harus sama. Walaupun mungkin pernik-pernik yang lain yang itu tidak terkait erat dengan perjuangan, ya boleh-boleh saja berbeda. Nah, fungsi thaqafah yang kita mau lakukan dalam taskif itu ingin merekatkan itu, agar kita semua bergerak berjuang itu karena dorongan kesadaran kita semua, keilmuan kita semuanya. Kemudian fungsi yang kedua, thaqafah ini adalah akan menjadi aturan yang mengendalikan kita. Jadi nggak perlu banyak ditegur, disuruh. Oh, ini bergerak sendiri dengan pemahaman yang kita tanamkan. Fungsi thaqafah begitu. Bagaimana para sahabat itu bisa menyebarkan dakwah itu kalau harus dibayar, berapa kira-kira bayarannya itu? Itu sampai sahabat itu ada yang ke Cina, ada yang sampai ke Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansori itu sampai ke situ. Hampir sampai ya, andai tidak dihalang-halangi itu benteng musuh gitu ya. Itu karena mereka dorongan tadi, dorongan spiritual, dorongan pemahaman mereka. Itu terjadi karena memang ada thaqafah yang sama, ada pengetahuan yang sama yang diyakini. Yang ketiga, itu akan menjadikan mendarah dagingnya Islam dalam pribadi dan masyarakat. Yang pagi tadi saya lihat ada ceramah yang ramai sekali tentang itu ya, mengomentari sepak bola, tapi yang dikomentari auratnya. Jadi pakai celana pendek, ada seorang ustadz yang mengkritik, saya nggak kenal siapa ustadznya itu ya. Nah, komentar di Facebook itu rame, banyak yang kontra. Padahal jelasin harusnya aurat itu di atas, lututnya harus ditutup. Ya kalau main sepak bola pakai apakah nutupnya? Jangan sampai dengkul itu kelihatan, dengkul ke atas itu. Yang ceramah cuma begitu. Tapi dikasih solusi pakai celana panjang kah, training atau apa. Banyak yang mencela coba. Itu kan sebetulnya semuanya ngerti ya, bahwasanya memang betul aurat laki-laki itu baina surrah wa rukbah, antara
pusat dan lutut. Anak SD juga ngerti. Dan itu pendapat yang kuat, pendapat mayoritas. 4 mazhab begitu. Kecuali ada satu kaul di dalam mazhab Imam Ahmad, tapi itu bukan pendapat mazhab Ahmad. Jadi nggak cocok itu kalau disandarkan pendapat mazhab Imam Ahmad boleh, yang penting aurat laki-laki itu cuma ya barang itu saja. Nggak begitu, itu pendapat yang lemah dalam mazhab Imam Ahmad. Sesuatu yang kuat, yang jelas begitu dicela banyak. Karena apa tadi? Islamnya nggak mendarah daging. Apa yang haram itu seolah-olah itu kan bukan mau sholat, mau olahraga. Jadi seolah-olah kalau mau sepak bola atau mau apa itu boleh membuka aurat. Takofah ini penting supaya tadi bukan hanya tahu tapi jadi mendarah daging. Nah, kita pembinaan itu harusnya mengarah ke situ. Supaya Islam itu betul-betul menjasat, merasuk ke benak kita dan juga benak umat. Sehingga apa saja yang dia lihat, dia perhatikan, mau dia lakukan, itu otomatis saja dia akan sikapi dengan sudut pandang Islam. Oleh karena itu maka taskif ya, itu berbeda dengan taklim semata. Walaupun ini nanti para ahli pendidikan ya bersilang pendapat ya. Pendidikan ini taklim kah, tarbiyah kah, takdib kah, taskif kah? Cuma kenapa kita sebutnya taskif bukan taklim semata? Karena kita ingin ada proses pengasahan akliyah. Jadi memang betul-betul diasah supaya kalau alat itu diasah supaya tajam. Kalau akliyahnya itu sudah tajam, itu kan melihat realitas itu mudah dia menghukumi, memutuskan dengan berbagai macam cara taskif itu. Tujuannya itu agar terbentuk kepribadian Islam yang kuat, yang membuatnya layak mengemban amanah dakwah kita ini. Tujuan taskif kita ini. Jadi bukan sekedar memberitahu, tapi kita ingin ada kader-kader dakwah yang mereka itu ingin merealisasikan Islam di dalam kehidupan. Tujuannya di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam taskif ini, kalau tujuannya seperti ini, pertama kan berarti materi taskif yang kita mau ajarkan ini harus pertama betul-betul kita kuasai. Yang kedua materinya cocok. Nah, terkait materi ini kan kita sudah banyak itu punya materi pembinaan. Tinggal kita kuasai betul-betul. Karena kalau kita nggak menguasai, bagaimana kita bisa memberikan? Al-maddah muhimmah. Materi itu penting. Penting betul. Apa yang mau kita sampaikan? Memilih materi. Konten yang mau kita bahas. Dikaitkan tentunya dengan realitas. Sehingga kalau yang lagi ramai di masyarakat itu apa misalnya, kita kemudian membahas yang lain yang nggak menyinggung itu, kayaknya nggak nyambung jadinya dakwah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mengaitkan beliau itu pendidikan atau pengajaran beliau dengan realitas yang ada. Jalan di pasar ada kambing mati bangkainya, bangkai kambing. Kambingnya itu cacat, telinganya nggak ada, terpotong. Beliau bertanya ke sahabat, maukah kalian untuk mendapatkan ini membayar 1 dirham? Jadi tanya begitu oleh Rasul. Sahabat nggak mau. Kalau diberikan gratis mau nggak? Nggak mau juga. Andai nggak keluar apapun itu nggak mau bangkai kambing itu. Wong hidupnya saja dia itu kurang berharga karena cacat, apalagi sudah jadi bangkai begitu. Baru kemudian Rasulullah katakan, begitulah dunia. Dunia itu di sisi Allah lebih hina dari bangkai itu. Itu beliau kan menanamkan pemikiran, tapi ada realitasnya di situ. Di bahasan kitab itu Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim itu kita bahas bagaimana usul-usul Nabi dalam mendidik. Ini penting.
penting. Jadi kita itu menyampaikan materi, lihat kondisi, sikapi dengan Islam. Yang kedua, metode al-madah muhimmah, kemudian wat-thariqah ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi. Ini bukan berarti kalau begitu materi nggak penting. Kan tadi sudah dibilang materi itu penting. Tapi langkah kedua, kita ini tidak sekedar menguasai materi, tetapi bagaimana metodenya. Nah, di dalam kitab-kitab kita itu ada dibahas talakian fikrian. Ada videonya juga nanti. Supaya ringkaskan nanti setelannya. Atau mau saya setelkan nanti juga bisa. Prinsipnya ketika kita membahas sebuah ide, pahami betul-betul realitas idenya. Kemudian yang kedua, pahami fakta yang ditunjukkan oleh ide itu. Yang namanya berpikir itu kan gitu, ada ide, ada realitas, dikaitkan, nah itu nyambung. Kalau di mafahim siyasiyah itu bahasanya tanzilul afkar alal waqa'i, menurunkan pemikiran terhadap realitas, kepada realitas. Itu yang diperlukan, sehingga kita mengkaji itu betul-betul harusnya arti realitas, faktanya itu bagaimana, fakta pemikiran dan fakta realitas pemikiran itu. Itu talakian fikrian begitu. Jadi kita menerimanya bukan sekedar oh iya gitu, tapi betul-betul dipahami realitasnya di dalam benak. Kemudian yang ketiga, musyrifnya ini. Wal mudarris ahammu minat thariqah. Musyrif ini lebih penting dari metode. Orangnya pinter, metodenya bagus, materinya bagus. Ya musyrifnya nggak karu-karuan, dia kurang disiplin misalnya. Kemudian sakit sedikit ya sudah izin dan sebagainya. Itu jadi problem. Atau kurang semangat. Kurang semangat itu nular ke anggotanya, jadi males semua. Jangankan begitu ya, kadang gaya bicara pun kan juga nurun. Gurunya suka bilang anu nanti banyak ke bawahnya banyak anunya tuh. Kemudian yang keempat itu ruhiyah, ruhiyahnya si musyrif. Dan ruhiyah ini lebih penting dari musyrifnya, sering saya katakan begitu. Jadi kadang metodenya kurang bagus, tapi karena keikhlasan, idrok silatu billahnya dia dengan Allah, ya, nyambungnya hati dia dengan Allah ketika menyampaikan pelajaran, kadang nggak bagus-bagus amat juga, tapi bisa membekas. Dia sadar betul bahwasanya yang membuat orang paham itu Allah Ta'ala. Nah ini juga sangat-sangat penting, harus senantiasa diasah ya.